warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K1, Mita Hijrianti, Putri Wulanari, Rehan Riki, Rido Saradi, dan juga Sarwin Fernando Sinaga yang mendapatkan judul tema 1, yaitu Sistem Inquisitor dan Sistem Accusatoire. Nah, di sini kami akan menjelaskan sistem inquisitor dan juga sistem accusatoire. Apa sih pengertian dari sistem inquisitor dan juga sistem accusatoire? Dan apa sih yang dimaksud dengan asas inquisitor dan juga asas accusatoire? Bagaimana sih sistem peradilan pidananya dalam pembuktian? Dan Indonesia itu memakai sistem yang mana? Sistem hukum acara pidana menganut dua sistem. Yang pertama, menganut sistem inquisitoire karena tersangka ataupun terdakwa adalah objek dalam pemeriksaan. Yang kedua, menganut sistem accusatoire karena tersangka atau terdakwa adalah subjek dari yang berkedudukan dan sejajar dengan penyidik. Sekarang saya akan menjelaskan asas-asas inquisitoire dan juga asas accusatoire. Asas inquisitoire yaitu dalam asas ini menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, seperti bantuan hukum dan ketemuan dengan keluarganya sendiri. Yang kedua, asas accusatoire. Asas ini menunjukkan bahwa seorang tersangka yang diperiksa bukan menjadi objek, tetapi sebagai subjek. Asas ini memperlihatkan dilakukan secara terbuka untuk umum, di mana setiap orang dapat menghadiri. Sistem peradilan pidana yang terbagi atas dua, inquisitoire dan juga accusatoire. Inquisitoire digunakan di Eropa pada abad ke-13 sampai di pertengahan pada abad ke-19. Yang pertama itu adalah menitik beratkan pada pengakuan tersangka. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, accusatoire yang berkembang setelah abad ke-19. Dalam accusatoire ini, pengakuan tidak menjadi satu-satunya alat bukti. Yang kedua, pemeriksaan tersangka atau terdakwa itu dilakukan secara terbuka. Dan dalam accusatoire ini, adanya perlindungan hak asasi manusia. Sekarang saya akan menjelaskan dalam inquisitoire yang digunakan di Eropa pada abad ke-13 sampai ke-19. Dalam dasar hukum asas inquisitoire ini terdapat pada pasal 164 HIR yang maka juga disebut sebagai bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, dan juga sumpah. Dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut, pemeriksa melakukan tindak kekerasan ataupun penganiayaan. Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, asas inquisitoire ini ditinggalkan oleh banyak negeri yang beradab, kecuali di Inggris, Irlandia, dan juga Singapura, di mana sistem pemeriksaan akusator telah tergeser kepada sistem inquisitoire. Selaras dengan itu, pembuktian menurut KUHP, di mana alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa dan ditambah berupa keterangan ahli. Pada sistem inquisitoire ini, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan pada tahap pemeriksaan penyidikan. Tidak ada jaminan bantuan hukum dan pemberian ganti rugi tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap mereka masing-masing sewenang-wenang dan tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi manusia mereka sendiri.
menjelaskan akuistoir yang berkembang setelah abad ke-19 ini. Tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Sistem pembuktian menurut KUHP di mana alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa dan ditambah dengan keterangan ahli. Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini, para penegak hukum dituntut agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Dalam hal ini terdapat dalam KUHP. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka ataupun terdakwa. Dalam hal itu, bagaimana jika seseorang mengalami penderitaan karena pemeriksaan yang berlangsung lama, sedangkan ia tidak bersalah? Penegak hukum diberi wewenang tertentu oleh KUHP yang langsung mengurangi hak kebebasan tersangka ataupun terdakwa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang, dan lain-lain. Tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan hak asasi manusia. Dalam uraian ini dapat dikemukakan faktanya antara lain bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1801 KUHP, terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam perspektif hukum acara pidana. Di antaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka pada pasal 50-68 KUHP. Meskipun telah termuat secara rinci aturan tentang bantuan hukum dan pengaturan cara pemeriksaan selama proses penyidikan. Pada pasal 52 dikaitkan dengan pasal 117 ayat 1 KUHP, tidak terlihat adanya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak, dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan secara kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan. Ini yang menjadi pertanyaan, di Indonesia itu memakai sistem yang mana sih? Di Indonesia ini memakai asas inquisitoire yang diperlunak atau dapat pula dikatakan campuran, karena terdakwa masih menjadi objek pemeriksaan, namun dapat dilakukan secara terbuka, dan terdakwa dapat berargumen untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang. Dan dalam prinsip ini ada pada asas accusatoire.